Wa bittifaqin qad yanubu tsani min babi kasafi maltiba suhu umin. Wa bittifaqin, dan dengan kesepakatan ulama, qad yanubu terkadang menggantikan apa asani maf'ul yang kedua min babi kasa dari babnya lafadz kasa, maknanya kasa memakaikan. Fima dalam susunan iltibasuhu yang bermula keserupaannya ma itu umina diamankan apa iltibasuhu. Maksudnya ini pembahasan yang cabang ya, bahwa yang menggantikan fa'il itu yang asli adalah maf'ul bih. Kemudian permasalahan muncul ketika sebuah fi'il memiliki dua maf'ul bih, bahkan lebih dari dua maf'ul bih. Nah, ulama sepakat bahwa maf'ul yang kedua dari babnya lafadz kasa, maksudnya maf'ul yang kedua dari fi'il-fi'il seperti kasa, itu nanti bisa menggantikan terhadap fa'il. Selain maf'ul yang pertama bisa menggantikan fa'il, maf'ul yang kedua juga bisa menggantikan fa'il, gitu maksudnya. Dua maf'ul yang dimiliki oleh lafadz kasa atau lafaz-lafaz yang satu bab dengan dia, maksudnya adalah dua maf'ul yang aslinya bukan susunan mubtada khobar, gitu. Seperti contoh ini boleh maf'ul yang kedua menggantikan fa'il jika memang tidak menimbulkan kesalahpahaman ya, tidak menimbulkan keserupaan makna. Kalau seandainya menimbulkan keserupaan makna, ya maf'ul yang kedua tidak boleh menggantikan fa'il. Yang boleh menggantikan fa'il adalah maf'ul yang pertama. Tujuannya apa? Untuk menutup kemungkinan kesalahpahaman makna. Nah, contoh untuk yang aman dari kesalahpahaman makna adalah kasaitu Zaidan komison. Kasa itu memakaikan siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, komison akan gamis. Kasai ini adalah fi'il, tu adalah fa'il, Zaidan adalah maf'ul bih yang pertama dari kasai, komison ini adalah maf'ul bih yang kedua dari fi'il kasai. Dan Zaidan komison selaku dua maf'ulnya lafadz kasai ini secara asli bukan susunan mubtada khobar. Karena kalau aslinya susunan mubtada khobar nanti pembahasannya di bawahnya. Nah, ketika fa'ilnya dibuang, domir tu yang statusnya sebagai fa'il ini dibuang sehingga menjadi kasai Zaidan komison. Maka yang menggantikan fa'il yang dibuang bisa maf'ul pertama yakni lafadz Zaidan, bisa juga maf'ul yang kedua yakni lafadz komison. Kalau yang menggantikan fa'il yang dibuang ini adalah maf'ul pertama, maka jadinya kusiya Zaidun komison. Kusiya dipakaikan siapa Zaidun, Zaid, komison terhadap gamis. Ya, Zaidan ini yang menggantikan fa'il tu yang dibuang. Ya. Kalau seandainya maf'ul kedua yang menggantikan fa'il, maka jadinya adalah yang di sampingnya itu kusiya Zaidan komisun. Kusiya dipakaikan Zaidan terhadap Zaid, apa komisun gamis. Nah, ini lafadz komisun yang aslinya adalah maf'ul kedua menggantikan fa'il yang dibuang, dan ini sah-sah saja sebab tidak ada kemungkinan keserupaan makna, tidak sampai menimbulkan kesalahpahaman makna, karena sudah pasti bahwa Zaidan ini adalah orang yang dipakaikan, kemudian komisun adalah sesuatu yang dipakaikan kepada orang tersebut, gitu. Sehingga secara makna dia tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka maf'ul yang kedua boleh menggantikan fa'il, gitu. Tapi seandainya maf'ul kedua yang menggantikan fa'il ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, maka dia tidak boleh menggantikan fa'il. Yang bisa menggantikan fa'il hanya maf'ul pertama, seperti contoh yang di bawahnya, a'taitu Zaidan amron.
A'toi itu memberikan siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, Amron akan Amr. Saya memberikan Zaid yang seorang budak ya, Amron kepada Umar, kepada Amr. A'toi ini fi'il, tu adalah fa'il, Zaidan adalah maf'ul pertama, Amron adalah maf'ul kedua. Kemudian tu yang statusnya sebagai fa'il ini dibuang sehingga menjadi a'toi. Nah, kemudian lafadz Zaidan yang statusnya sebagai maf'ul pertama ini menggantikan terhadap fa'il yang dibuang. Dan tentu fiilnya harus kita desain dulu, yakni huruf pertama dibaca domah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh, sehingga a'toi menjadi u'tiya. Jadinya u'tiya Zaidun Amron, u'tiya diberikan siapa Zaidun Zaid, Amron kepada Amr. Ya. Dan tidak boleh maf'ul kedua ini yang menggantikan fa'il. Tidak boleh kita ucapkan u'tiya Zaidan Amrun. U'tiya diberikan Zaidan kepada Zaid, siapa Amrun Amr. Ini tidak boleh. Sebab kalau seandainya diperbolehkan lafaz u'tiya Zaidan Amrun, maknanya tidak jelas. Sebenarnya saya itu memberikan budak yang bernama Zaid kepada Amr, atau saya memberikan budak bernama Amr kepada Zaid. Karena kedua makna itu mungkin, ya sebab budak itu ya mungkin bernama Zaid, dan orang yang diberikan budak ini adalah namanya Amr, mungkin juga sebaliknya. Karena ada dua kemungkinan itu, maka ulama mempatenkan terhadap bacaannya, mempatenkan terhadap kedudukannya. Karena asalnya adalah a'taitu Zaidan Amron, bahwa Zaid ini adalah seorang budak, kemudian Amron ini adalah seseorang yang diberi budak, maka untuk mempatenkan ketika fa'ilnya dibuang, yang menggantikan fa'il yang dibuang ini harus maf'ul pertama, jangan sampai maf'ul kedua. Karena kalau seandainya maf'ul yang kedua yang menggantikan fa'il, ini akan membuat berantakan makna, akan menimbulkan kesalahpahaman makna. Berbeda dengan contoh yang di atasnya. Akasa itu Zaidan komison. Kalau Zaidan ini ya pasti seseorang yang yang dipakaikan sesuatu, dan komison ini ya pasti sesuatu yang dikenakan oleh seseorang begitu. Sehingga cara bacanya entah Zaidan yang menggantikan fa'il atau komison yang menggantikan fa'il, ini nggak masalah karena maknanya sudah dapat dipahami, aman dari kesalahpahaman makna. Tapi kalau yang di bawahnya, karena kalau seandainya maf'ul kedua yang menggantikan fa'il ini akan menimbulkan kesalahpahaman makna, maka itu ditutup, kemungkinan semacam itu ditutup oleh ulama dengan memberikan sebuah konsep bahwa hanya maf'ul yang pertama lah yang menggantikan fa'il, agar menutup kemungkinan kesalahpahaman makna tersebut. Fi babi zonna wa arol man ustahar wala aroman an idzal qasdu zohar. Fi babi zonna dalam babnya zonna maknanya menduga, wa aro dan babnya aro maknanya membuat yakin. Al-man'u bermula mencegah, membuat naibul fa'il itu istaharo masyhur apa al-man'u. Wala aro dan tidak meyakini siapa aku man'an terhadap pencegahan, idzal qasdu ketika jelas apa tujuan, zoharo yakni jelas apa al qasdu. Nah, dalam bab zonna dan bab aro, bab zonna itu maksudnya adalah fiil yang memiliki dua maf'ul, yang dimana dua maf'ul itu aslinya adalah susunan mubtada khobar. Kemudian aro, bab aro itu maksudnya adalah fiil yang memiliki tiga maf'ul, yang dimana maf'ul kedua dan maf'ul ketiga aslinya adalah mubtada dan khobar.
dalam dua bab ini mencegah menjadikan maf'ul yang kedua atau maf'ul yang ketiga untuk menggantikan fa'il itu masyhur. Artinya masyhur pendapat yang mencegah maf'ul kedua dan atau maf'ul ketiga dari bab ini menggantikan fa'il. Jadi harus maf'ul yang pertama yang menggantikan fa'il. Kemudian wala aroman an idzal qasdu dhohari itu maksudnya menurut Syekh Ibnu Malik bahwa beliau tidak meyakini, tidak berpendapat bahwa hal tersebut dicegah ketika memang tujuannya jelas. Artinya ketika tujuannya jelas, ketika maknanya bisa dipahami, maka boleh-boleh saja maf'ul kedua lah yang menggantikan fa'il atau maf'ul ketiga yang menggantikan fa'il, tidak mesti harus maf'ul pertama yang menggantikan fa'il. Nah, ini contoh-contohnya ketika maknanya tidak jelas atau bahasanya itu tidak aman dari kesalahpahaman makna, seperti contoh zonantu Zaidan Amron. Zonantu menduga siapa aku Zaidan terhadap Zaid, Amron akan Amr. Zonan ini adalah fiil yang memiliki dua maf'ul ya, yang dimana dua maf'ul itu aslinya adalah mubtada dan khobar. Tu ini adalah fa'ilnya, Zaidan adalah maf'ul yang pertama yang asalnya mubtada, Amron adalah khobar, maf'ul kedua yang aslinya adalah khobar. Kemudian fa'ilnya dibuang, tu-nya dibuang sehingga menjadi zonan Zaidan Amron. Kemudian fiilnya didesain ya, huruf pertama dibaca doma, huruf sebelum akhir dibaca kasroh sehingga menjadi zunna. Dan lafaz Zaidan yang statusnya sebagai maf'ul pertama inilah yang menggantikan fa'il yang dibuang sehingga bacanya adalah zunna Zaidun Amron. Zunna diduga siapa Zaidun Zaid, Amron akan Amr. Tidak boleh maf'ul yang kedua yang menggantikan fa'il yang dibuang. Tidak boleh kita mengucapkan zunna Zaidan Amrun. Zunna diduga Zaidan akan Zaid, siapa Amrun Amr. Ini tidak boleh. Lafaz Amron menggantikan fa'il yang dibuang. Kenapa? Karena ini dapat menimbulkan kesalahpahaman makna. Sebab kalau aslinya itu adalah karena susunan mubtada khobar ya, aslinya Zaidun bermula Zaid, Amrun adalah Amr. Jadi Zaid adalah Amr. Kemudian ketika dimasuki zona, maka jadinya zonantu Zaidan Amron. Saya menduga Zaid mirip Amr gitu. Nah, ketika menjadi zunna Zaidan Amrun, ini maknanya jadi Amr diduga mirip Zaid, jadi kebalik. Padahal yang dimaksud oleh pembicara adalah Zaid mirip Amr. Zaid diduga mirip Amr. Tapi ketika dibaca zunna Zaidan Amrun dengan memposisikan Amrun sebagai maf'ul kedua menggantikan fa'il, maka maknanya menjadi Amr diduga mirip Zaid. Ini akan menimbulkan kesalahpahaman makna. Ya, sehingga karena menimbulkan kesalahpahaman makna, maka ulama mempatenkan yang menggantikan fa'il hanya maf'ul pertama. Tidak boleh maf'ul kedua yang menggantikan fa'il. Ya, itu contoh yang tidak aman dari keserupaan. Untuk contoh aro ya tinggal disusun saja, semisal aro Zaidun Amron Bakron Qoiman. Aro membuat yakin siapa Zaidun Zaid, Amron terhadap Amr, Bakron akan Bakr, Qoiman akan seseorang yang berdiri. Maka yang yang menggantikan fa'il ini harus maf'ul yang pertama, tidak boleh maf'ul kedua, bahkan maf'ul ketiga ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau contoh yang aman yang menurut Syekh Ibnu Malik ini tidak dilarang, itu seperti contoh zonantu Zaidan Qoiman. Zonantu menduga siapa aku, zonan ini fiil, tu adalah fa'il, Zaidan terhadap Zaid, Qoiman akan seseorang yang berdiri. Zaidan ini maf'ul pertama, Qoiman adalah maf'ul yang kedua. Maka ketika tu sebagai fa'il ini dibuang dan fiilnya didesain menjadi fiil mabni majhul menjadi zunna, maka yang menggantikan fa'il itu boleh Zaidan, boleh juga Qoiman. Bisa kita ucapkan zunna Zaidun Qoiman, berarti Zaidun
ini yang menggantikan fa'il, berarti maf'ul pertama yang menggantikan fa'il. Boleh juga zunna zaidan qaimun, berarti qaimun lah yang menggantikan fa'il, maf'ul kedua lah yang menggantikan fa'il. Ini diperbolehkan menurut Syekh Ibnu Malik. Kenapa? Karena entah itu maf'ul pertama atau maf'ul kedua yang menggantikan fa'il, ini tidak akan menimbulkan kesalahpahaman makna. Sebab zonantu zaidan qaiman itu artinya kan saya menduga Zaid adalah orang yang berdiri. Ketika diucapkan zunna zaidun qaiman, maka maknanya ya Zaid diduga sebagai orang yang berdiri. Ketika kita ucapkan zunna zaidan qaimun, ya sama. Maknanya Zaid diduga sebagai orang yang berdiri. Gitu. Karena model pembacaan apapun atau yang menggantikan fa'il ini maf'ul kedua atau maf'ul pertama tidak sampai menimbulkan kesalahpahaman makna, maka itu dilegalkan, diperbolehkan. Gitu. Kata kunci dari teori nahwu untuk yang detail-detail begini itu sebenarnya menyelamatkan sebuah lafaz dari makna yang salah, begitu. Sehingga ketika sebuah lafaz ini ada kemungkinan dia salah difahami secara makna, maka kemungkinan itu akan ditutup rapat-rapat oleh ulama dengan konsep-konsepnya. Intinya begitu. Kemudian wama siwana ibimi ma'uliko birofi nasbulahu muhaqqaqo. Wama bermula makmul siwana ibi yang selain pengganti fa'il, mimma dari lafaz, uliko yang digantungkan apa ma, birofi'i dengan amil yang merofakkan, itu an-nasbu bermula terbaca nasob, itu lahu dimiliki ma, muhaqqaqo halnya yang dipastikan. Kemudian ini karena ini ya, makmul yang selain pengganti fa'il, yakni makmul yang dihubungkan dengan fi'il yang merofakkan, maka dia harus terbaca nasob. Nah, seperti contoh dorobtu zaidan dorban syadidan yaumal jumu'ati amamal amiri fiddari. Dorobtu memukul siapa aku, zaidan terhadap Zaid, dorban dengan pukulan, syadidan yang keras, yaumal jumu'ati di hari Jumat, amamal amiri di depan raja, fiddari dalam rumah. Dorob ini fi'il, tu adalah fa'il, zaidan maf'ul bih, dorban syadidan masdar, yaumal jumu'ati zorof, amamal amiri zorof juga, zorof makan ya. Kalau yaumal jumu'ati zorof zaman, fiddari jar majrur. Ketika tu yang statusnya sebagai fa'il kita buang, maka teorinya itu adalah yang menggantikan adalah maf'ul bih, karena maf'ul bihnya ada. Seperti nazom di atasnya itu waqabil wala yanubu ba'du hadhi'in wujud fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid. Jika ada masdar, ada zorof, ada jar majrur, dan ada maf'ul bih, maka ketika fa'il dibuang, yang menggantikan fa'il adalah maf'ul bih. Ya. Dan yang selain maf'ul bih, selain yang menggantikan fa'il, maka dia harus tetap dibaca nasob. Maksudnya begitu. Sehingga ketika dorob tu-nya ini kita buang, fa'ilnya kita buang, dan yang menggantikan fa'il itu adalah maf'ul bih, yakni lafadz zaidun, maka hanya lafadz zaidan saja yang dibaca rofa, karena hanya dia yang berstatus sebagai naibul fa'il. Sehingga kita bacanya duriba dipukul siapa zaidun Zaid, dorban dengan pukulan syadidan yang keras. Nah, dorban ini tetap terbaca nasob karena dia tidak menggantikan fa'il. Kemudian yaumal jumu'ati ini tetap terbaca nasob karena dia juga tidak menggantikan fa'il. Amamal amiri juga tetap terbaca nasob karena dia tidak menggantikan fa'il. Hanya pengganti fa'il saja yang i'robnya rofa. Untuk selain pengganti fa'il dari maf'ul ya, entah itu berupa maf'ul bih atau maf'ul mutlak dalam kurung masdar atau zorof zaman atau zorof makan, itu tetap terbaca nasob. Wallahu a'lam bishawab.